Dari Kata Okta Kartika di Instagram ada yang sudah bergabung untuk hari ini kan? Oh, yang gabung banyak. Viewing aja. View aja. Oke, selamat pagi juga ya buat sahabat Sonora yang hari ini juga sudah stay tune melalui Instagram di @sonora_surabaya. Untuk pagi hari ini sahabat Sonora, luar biasa sekali ya untuk yang sudah bertanya juga melalui YouTube di Sonora Surabaya. Saya akan ke YouTube dulu aja ya. Oke, siap. Mudah-mudahan nutut untuk pertanyaannya dibaca semua untuk hari ini. Elsa, selamat pagi. Saya belum menikah dan udah jalan 1,5 tahun sama pasangan. Pernah nggak sengaja ngecek HP doi, di WhatsApp dia ada inisial namanya Babe. Meski nama panggilan inisial saya pakai nama sayang, wajar nggak sih kalau sempat marah? Tapi dia menyangkal kalau nama itu cuma bahan bercandaan katanya sama teman kantornya. Dan sekilas saya lihat chat-chatnya sama teman cewek kerjanya pakai emon peluk dan ada gambar love-love gitu meski warnanya bukan merah hati. Setelah berantem aku cek handphonenya diganti pakai nama cowok ternyata. Kenapa sih cowok kok nggak mau jujur ya ke pasangan? Padahal temennya dia kan juga temenku juga nantinya. Apa memang semua itu sengaja dirahasiain dari diri saya sebagai pasangannya? Tapi kenapa dan apa motifnya? Oke. Ini dari pertanyaannya ini saya membayangkan tuh gini. Yang perlu garis bawahi satu, kenapa sih cowok kok selalu begitu? Nggak selalu ya. Jadi semuanya ya. Jadi gini, tolong jika Anda siapapun juga Anda pernah patah hati, tolong hindari pakai kata selalu atau pasti. Karena jika Anda sudah pakai kata itu dalam pikiran Anda akan memastikan semua cowok itu kok bohongan ya. Oke, berarti Anda nggak akan pernah berhubungan baik dengan cowok. Karena Anda sudah meyakini bahwa semua cowok pasti bohong. Nggak akan ketemu dengan cowok yang jujur ya. Nggak akan pernah ketemu yang jujur karena Anda sudah meyakini itu. Oh, jadi akan menarik vibrasi orang-orang yang datang ya seperti itu juga betul. Dan ataupun ketika misalnya datangnya yang jujur tapi Anda tetap berpikirnya bohong. Kalau di guru saya kan ada kan dipaksa untuk berbohong kan. Nah, kalau dari kasus ini satu, kenapa sih kok nulis babe? Itu satu, begitu ganti cowok, terus pakai emoticon cewek. Saya justru pertanyaan gini, ini jangan-jangan cowoknya ini itu memang ada masalah di masa lalu berkaitan dengan pasangan. Jadi dia ada indikator genit di sini, indikator genit dan itu berlebihan. Oke. Dan saya bayangkan apakah memang kondisi ibu dan ayahnya itu bermasalah waktu dia kecil, sehingga dia sangat butuh perhatian dari lawan jenis. Nah, ini belum tentu selingkuh ya. Dia punya kebutuhan yang lebih dari lawan jenis dan ini bukan berarti berbohong, tapi bisa jadi kok malah diganti nama cowok. Bisa jadi dia ini sebetulnya mempertahankan Anda, tapi dia sendiri punya masalah. Ibaratnya kalau saya punya luka, di tangan saya ada luka, gitu ya. Kalau saya tunjukin luka saya menjijikkan kan, nggak suka. Makanya saya tutupin. Jangan sampai ketahuan. Tapi masih ada lukanya itu. Belum sembuh, intinya belum berdamai lah ya dengan lukanya. Betul, ada masalah psikologis di situ. Gitu. Ataupun mungkin memang benar teman di kantornya memang pakai nama Beb kayak gitu kan, panggilannya kan ada yang Beb kayak ya, gitu. Bisa. Ya, bisa jadi. Gitu, kan? Nah, tinggal begini, kalau begitu boleh lu request baik-baik. Temanmu Beb tuh namanya siapa sih? Bolehkah request saya itu namanya temanmu diganti namanya asli. Jadi kan temanmu nanti akan jadi temanku juga. Itu. Nah, karena bisa jadi kalau semuanya jadi babe, besok lagi boleh dong istri 1, istri 2, istri 3, ya yang 1, ya yang 2, ya yang 3. Meskipun lu ini kan temen aku di kantor panggilnya Yayang. Semuanya jadi Yayang ya. Jadi Yayang ya. Ya boleh. Ini deh Mbak Elsa coba kalau lagi tanya sama cowoknya, dilihat kondisinya, terus tanyain jangan diinterogasi ya. Gitu. Ketika cowok itu disudutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diinterogasi, itu akhirnya mereka merasa nggak nyaman jadinya kan begitu. Ya mungkin lebih belajar ini tentang komunikasi ya, caranya berkomunikasi. Komunikasi yang baik dengan pasangan intinya harus dirubah komunikasinya seperti itu. Terima kasih Elsa untuk pertanyaannya. Kemudian untuk Maria juga selamat pagi. Jika pasangan ketahuan chatting dengan wanita lain dengan perkataan juga nggak pantas dan suami bilang nggak ada apa-apa, dia membela wanita itu, suami jadi dingin dan tidak ingin memperbaiki hubungan dengan saya. Apa saya harus mengalah demi melanjutkan pernikahan ini? Jujur kalau diingat-ingat ini masih sakit hati si Maria ini. Oke. Saya menangkap tuh gini, ini yang pernah kejadian gini. Kadang-kadang tuh ada beda persepsi antara laki sama perempuan. Oke, ini pernah kejadian di kami. Gitu. Jadi saya pernah punya klien yang tiba-tiba itu chatting ke saya itu ngomongnya, Pak sudah makan siang.
Oke. Ya saya biasanya kan ngeladenin chatting-chatting. Oke, pertanyaannya Pak, saya kok pusing ya? Kok saya mesti saya suka marah-marah? Oke, ini tiba-tiba yang arahnya pribadi kan, ngajak makan siang. Saya balas, oh belum. Kalau kamu gimana? Sudah makan siang? Bla 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 bla. Saya nggak ada feeling apapun juga. Saya hanya melayani conversation seperti biasa. Oke. Nah, dan istri saya tahu gitu. Dan sempat juga ini saya membayangkan ini kasusnya mirip Kasusnya itu. kayak gitu. Jadi istri saya anu saya, hati-hati loh, dia jangan-jangan enggak lah. Ya, secara nggak langsung saya seperti belain si cewek. Enggak lah, nggak ada perasaan, nggak bla 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 bla. Oke. Akhirnya ada kata-kata menarik di sini, istri saya bilang ke saya tuh gini. Sudut pandang cewek sama cowok itu beda. Diingat-ingat kan kita pernah bicara itu kan juga kan. Nah, mungkin kamunya biasa. Kamunya nanggepinnya santai aja. No feeling ya, feeling, nggak pakai feeling. perasaan apa-apa. Yang sana yang lebay, menganggap dapat perhatian. Lah, gimana kalau gitu kondisinya? Kalau seperti itu gimana? Kalau misalkan bukan karena klien nih, misalkan karena teman aja, harusnya dibales nggak sih dengan chatting seperti itu atau gimana? Maksudnya kalau dari kasus ini, kalimat yang perempuan tadi ini ngomongnya ke yang laki itu bukan menginterogasi, tapi membangun awareness, kesadaran. Mas, aku yakin sampean tuh sayang bangetnya sama aku. Sampean nggak ada apa-apa dengan perempuan. Nggak ada, aku yakin itu. Cuman bagaimana jika kebaikan Mas ini disalahartikan oleh yang perempuan sana? Lah, saya sebagai sesama perempuan tuh khawatirnya begitu. Karena perempuan lihatnya beda loh, Mas. Kan kita nggak tahu ya orang lain seperti apa. Betul, arah komunikasinya begitu. Oke. Akhirnya saya yakin kalau yang laki ini sayang sama istrinya akan sadar. Oh iya ya. Tapi ketika kalau arahnya di sini adalah dia tadi bilang sampai sakit hati ya. Sakit hati bisa jadi memang kemungkinan memang ditindaklanjutin. Dari yang tidak ada apa-apa jadi apa-apa bisa jadi gitu ya. Bisa iya dan juga bisa enggak. Tapi makanya sebenarnya gini, yang perlu kita tahu adalah tentang belajar tentang otak laki dan otak perempuan. Cara pandang laki dan perempuan. Nah, ketika misalnya tadi itu membela gitu ya. Kita nggak tahu kejadian sebenarnya ya gitu. Nah, apa tadi yang disampaikan sama Pak Okta bisa jadi saya juga menangkap Pak Okta membela perempuan tersebut. Aku nggak ada apa-apa, kan dia cuma tanya ya tak bales kayak gitu. Wong sebelumnya dia juga ngobrol tentang anaknya, konsultasi tentang anaknya ya aku bales ya. Maksud sekarang dia tanya nggak aku bales, kan akhirnya kesannya begitu ya. Tapi akhirnya yang saya lakukan secara pribadi adalah bukan marah atau bukan interogasi tapi justru saya membuka wacana, wawasan. Ini loh gitu. Kalau kita bicara belajar tentang laki dan perempuan, itu kan cara pandangnya jadinya beda. Gitu lah. Ketika laki menganggapnya tidak ada apa-apa, perempuan bisa jadi GR loh. Kok aku ditanya ya gitu. Kok dibales ya kan keterusan nanti kan. Nah, ketika tahu kayak begitu mungkin yang laki nggak ada apa-apa, tapi perempuan ketika udah kalau bicara ranah GR itu kan akhirnya udah merasa kayaknya ada rasa deh. Ini harus aku perjuangkan rasa ini, kan bisa jadi kayak begitu. Nah, ketika ada hal kayak begitu yang perlu dilakukan adalah kita membuka wacana, wawasan dan kesediaan untuk oh ya, berarti aku salah ini ya persepsiku ya. Yang berarti yang punya kontrol ya yang harus dari yang pihak laki ya begitu. Dalam artian bukan pihak yang sebaliknya ya. Dari pihak sini oke, berarti apa ini harus di-cut. Nah, dari situ kemudian kita baru ngobrol lebih lanjut. Yuk kita bikin batasan baru yuk. Kan begitu jadinya ya. Batasan baru yuk, ketika ada yang ngobrol lebih ke ranah pribadi ya udah stop, berarti nggak perlu dijawab. Kayak begitu. Jadi dari kita tahu oh ya karena udah masuk ke ranah pribadi. Khawatirnya kita nggak ada apa-apa, yang sana yang ada menganggapnya berbeda. Bisa jadi seperti itu apa yang dialamin oleh siapa ini tadi? Si Maria ya, bisa jadi ya. Tapi gitu. gimana kalau misalkan Maria ini suaminya tetap dingin gitu, apalagi dia nggak mau memperbaiki hubungannya. Nah, bisa jadi kan dingin itu banyak hal. Dingin itu dalam artian kalau kita bicara laki, karena bisa jadi habis dicurigain. Aku tuh nggak ada apa-apa, berarti kan kamu kok nggak percaya sama aku. Jadinya akhirnya males lah gitu loh. Bahasanya gitu ya. Jadi daripada aku menjelaskan, ntar kamu marah-marah, kamu malah nggak percaya, kamu malah gini, udah akhirnya tanpa disadarin jaga jarak dan akhirnya terlihatnya terkesannya dingin. Nah, kalau kayak begitu, yuk kita cari ininya biar menghangatkan lagi suasana. Untuk sementara jangan bahas itu dulu, gitu. Kita mau mencairkan suasana dulu, kita ngobrolin hal yang lain dulu sampai yang namanya awalnya jaga jarak. Kalau jaga jarak kan akhirnya jadi dingin ya. Biar hangat kan harus mendekatkan lagi, jaraknya harus dekat lagi. Nah, baru kalau udah enak lagi,
sambil belajar cara bertanya begitu ya, cara ngobrolnya itu baru boleh dibahas lagi. Yang mendahului siapa? Dari pihak Dari Marianya? perempuan boleh. Dari Marianya Iya, sendiri ya. Dari Oke. pihak perempuannya boleh yang mendahului, nggak apa-apa. Oke. Cara paling gampang ke konselor pernikahan. Silakan Itu- hubungi Kata Uta Yes, Kartika itu ya, untuk Mbak bantu Maria. menjembatani itu tadi. Kita bikin yang Kedinginan. biar nggak dingin ya. Udah es teh aja yang dingin, Anda jangan ya. Ya bener-bener. Kemudian ada Martina Brustia. Wah, ini sedikit curhat ya. Ya Allah, pernah ngerasain kayak gitu pas hamil gede. Rasanya astagfirullah banget begitu ya. Wanitanya malah lebih galak, suami juga bela dia. Sampai aku juga diserang-serang sama teman deket wanita itu. Kalau inget gitu susah buat maafin kayak gitu ya. Wah, ini gimana nih? Ya kira-kira gini, kalau sampai sekarang masih ini nggak apa namanya masih susah ini bicara tentang memaafkan sebetulnya. Rananya agak dikit memaafkan. Sebetulnya gini, kalau kita bicara memaafkan itu untungnya itu bukan ke orang lain tapi ke diri kita. Oke. Gitu. Untungnya ke diri kita. Jadi ketika Anda sayang dengan diri Anda, yuk kita belajar untuk apa ya? Memaafkan. Karena itu efeknya nanti langsung ke kita gitu. Ketika nanti kita berhasil memaafkan, bisa memaafkan, nah baru nanti kita baru bisa selesaikan permasalahannya gitu. Karena kita mau bicara tentang permasalahan ini, tapi kalau hati kita masih Emosi. yes, mungkin ya. masih emosi itu kan juga agak bingung ya, agak repot ya gitu. Jadi sebetulnya kalau dari sini kan ini hanya bercerita aja ya. Ketika masih belum bisa memaafkan, sekarang yuk sama-sama kita belajar memaafkan gitu. Karena itu baik untuk Anda pribadi. Cari hal yang layak diperjuangkan. Tuh. Oke, baik. Martina, terima kasih untuk pertanyaannya. Kemudian untuk Almira, saya menikah dengan suami sudah 2 tahun, tapi suami selalu menyembunyikan handphone dan tidak pernah tergeletak sedikit pun. Wah, ini kayak kasus tetangga saya nih. Bukan ini tapi nggak bukan, tahu. bukan. Bukan, namanya bukan Almira. Karena bukan. gini, kasus tetangga saya itu handphone itu nggak pernah tergeletak di mana-mana, di kasur pun itu pasti dipegang sama dia. Ketika suaminya melihat istrinya mandi pun sampai ditaruh di lemari dan kuncinya itu sampai di bawah, seperti itu kasusnya. Tapi kalau si Almira ini sendiri tidak pernah tergeletak sedikit pun handphonenya, bahkan sampai mandi. Nah, ini juga sama. Dan Sama. tidur dia selalu membawanya, tapi saya coba pinjam dia juga nggak pernah kasih. Sebagai perempuan saya itu berusaha berpikir positif, tapi hati saya selalu ngerasa nggak nyaman, feeling saya mengatakan kayak nggak enak gitu. Apa saya harus diam aja meski batin saya itu nggak nyaman. Sekarang gini, kondisi kehidupan sehari-hari amankah? Misalnya tadi itu dari suami, misalnya kayak apa? Punya perilaku tadi handphone disimpan ya? Bukan, maksudnya itu apakah nafkah terpenuhi, semua maunya terpenuhi kah? Komunikasi lancar. Komunikasi misalnya lancar, gitu. kecuali handphone ya. Ngobrol enak, bercanda sama anak dia juga enak. Selama kondisi lain-lainnya ini oke, Terpenuhi gitu. terpenuhi, tolong kesampingkan dulu. Ini di buku saya ada, jangan sampai gara-gara ngurusin satu hal lainnya jadi kacau semua. Itu satu. Yang kedua yang perlu dipahami adalah terus gimana kalau cara mengalihkan perhatian Anda aktivitas yang lain saja. Itu biar nggak fokus ke handphone. Nah, kenapa kok bisa begitu? Bisa jadi satu, memang ada yang disembunyikan. Ya. Oke, itu Kemungkinan ya. kemungkinan satu. Yang kedua adalah bisa jadi karena dia edik banget kok sampai dipegang banget begitu ya. Apakah dia punya barang di masa lalunya yang juga selalu dipegang? Seakan-akan takut kehilangan. Jadi ada loh orang-orang itu karena dia itu takut kehilangan barang yang berharga. Nah, jadi dia pegang. Bisa jadi handphone menurutnya adalah simbol barang yang sangat berharga. Jadi jangan sampai kepegang orang lain. Ataupun mungkin kita sisi positifnya, mungkin dia mantau lagi investasi, harus dipantau terus. Bisa kayak jadi, gitu. Bisa jadi. Jadi banyak hal. Termasuk juga bisa juga itu mungkin dapat informasi ini nikah 2 tahun kan? Oke. Apakah sebelumnya juga begitu? Sebelum menikah? Sebelum menikah. Oke. Karena nanti juga bisa juga arahnya mungkin pernah ada kata-kata dari temannya. Kamu tuh handphone jangan kamu geletakin. Aku loh handphoneku dibaca istriku. Kacau hidupku sekarang, dia selalu nuduh aku. Apalagi habis nonton film ini, nonton novel ini dan sebagainya. Aku setiap dia lihat. Nah, akhirnya mumpung belum. Oke. Jadi banyak hal. Tapi intinya adalah daripada habis energi di situ, ketika kehidupan Anda sekarang baik-baik saja, abaikan itulah. Nah, Kecuali ketika ya. nanti mulai muncul dalam pikiran, ini tantangannya kan di dalam pikiran, Pak. Iya bener ya, tantangannya di dalam pikiran. Kayak seakan-akan dalam pikiran itu kan memanggil, ayo buka handphone pasanganmu. Jadi kayak gitu.
Buka, coba lihat handphone pasangan. Jadi akhirnya semakin ini ya, apa namanya, ditahan itu kan semakin kepo gitu. Nah, mungkin bisa ini ya, coba dialihkan, cari aktivitas atau kegiatan, atau ketika mulai muncul perasaan kayak begitu gitu ya, langsung aja deh Anda mungkin bisa langsung olahraga atau bersih-bersih rumah atau cuci baju lagi lah, yang ataupun berenergi ya, yang berenergi ya, mengeluarkan energi ya. Pokoknya menyibukkan diri Yes. lah. Yes, Yes. menyibukkan diri supaya gini, satu, bisa jadi kemungkinan ketika nanti tadi yang suaminya mungkin loh ya, mungkin dapat informasi dari teman-temannya, hati-hati loh, kamu nanti kalau udah menikah handphonemu dibuka suami istrimu, oh bahaya kamu gini. Ketika seperti punya pemikiran seperti itu, berarti kan tugas kita adalah memutus apa namanya itu, membuktikan bahwa itu nggak terjadi di dalam keluarga kita. Nah, caranya adalah dari pihak istri ya udah bikin kesibukan aja. Ketika mulai muncul suara-suara atau keinginan untuk membuka handphone, langsung aja Anda boleh ngepel, potong rumput tetangga, nyuciin baju deh, pokoknya kayak gitu deh, boleh, atau exercise atau ngecat rumah lah yang akhirnya berenergi sehingga Anda nggak teralihkan itu, dan itu memang butuh ini ya, butuh upaya juga, butuh kebiasaan juga. Nanti ketika Anda sudah mulai santai lindung, nggak ngurus. Yes. Anda akan mau dibuka mau nggak dibuka udah biarin aja lah gitu. Akan seperti itu, butuh waktu. Gitu. Karena memang mengganggu ya, apalagi kalau misalkan notifnya dinyalakan. Oh iya, itu siapa sih tuh? Rasanya tuh buka nggak sih? Bolak-balik masuk terus kayak gitu. Banyak sebenarnya godaan di sini ya untuk Almira, tapi nggak apa-apa deh, lebih baik dialihkan aja kesibukannya dengan aktivitas lain biar nggak fokus terus dengan handphone pasangannya. Meskipun ada mungkin kerasa feelingnya nggak nyaman, mengatakan mungkin nggak enak gitu ya, rasa penasarannya juga tinggi. Nah, ini juga pertanyaan juga sama disampaikan oleh Shirley juga. Benar nggak sih kalau kita makin ngecek handphone pasangan, dampaknya kita makin kecanduan, nggak tenang hidup kita, dan juga bisa berakibat posesif? Itu tadi suara-suara tadi itu kan yang bikin kecanduan. Ketika bilang begini loh, kalau saya selalu bilang gini, ketika dengan kamu ngecek handphone pasanganmu gitu ya, kamu hidupmu jadi lebih tenang atau malah jadi kepikiran, gitu kan? Jadi hal baik apa enggak buat kamu? Ketika itu adalah, kok aku habis ngecek handphone suamiku, kok malah mikirku aneh-aneh ya, kok malah tiap hari tuh kok malah cemas, malah khawatir, ya udah stop, hentikan. Itu nggak baik buat Anda, berarti kan gitu. Nah, tapi ketika aku kalau nggak habis ngecek lihat handphone suami kok ya biasa-biasa santai, ya udah nggak apa-apa. Tapi ketika itu membawa dampak buruk buat Anda, ya nggak perlu Anda teruskan. Langsung aja pakai gini deh. Coba bayangkan Anda ini kayak kehidupan di masa lalu, di mana dulu itu belum pernah ada handphone, nggak ada handphone ya, komunikasi masih lewat surat dan sebagainya gitu kan. Kan kita juga nggak pernah tahu tentang apa namanya, dia ngobrol apa sama temennya di kantor, temen kan nggak pernah tahu juga, bisa tahu juga kan gitu. Kebetulan sekarang ada handphone aja, jadi kan semuanya lebih mudah komunikasinya. Anda boleh seperti itu. Jadi kalau saya sih pribadinya adalah, ketika Anda sudah mulai merasa kecanduan, nah kita bicara candu itu kan edik banget. Yes, edik itu udah mengganggu Anda nggak sih gitu ya? Tiba-tiba tiap hari Anda cuma diem aja mikir, handphoneku ini, temanku suamiku ngomong apa sama temanku. Ketika itu udah mulai masuk dalam kehidupan Anda, yuk Anda ganti deh pola hidup Anda gitu ya. Pola cari kebiasaan, cari aktivitas yang lebih bermanfaat dan bisa membantu Anda jauh lebih baik gitu kan. Susah ya memang ya. Awalnya memang susah, tapi harus dilakukan biar hubungannya juga semakin baik lah ya dengan pasangan untuk kedepannya. Nah, ngomong-ngomong soal taraf PDKT nih Kak Nit ya, kalau masih dalam taraf pendekatan atau masih dalam hubungan kekasih belum menikah seperti itu, keputusan untuk memberikan password beresiko nggak sih? Beresiko. Ya. Oke, alasannya apa, Kak Mas Okta? Ya, itu sama dengan memberikan diri kita, tubuh kita ke dia. Kan nggak ada jaminan apa-apa. Nanti tengah-tengah, ibaratnya kalau misalnya masih PDKT bisa jadi pacaran, jadian aja belum. Atau sudah pacaran, tapi belum tentu nikah. Oke, misalnya anggap aja terus dia pegang handphone kita, terus dia ngacak-ngacak handphone yang hubungannya dengan kehidupan kita atau kehidupan orang. Terus habis itu hubungan putus, nggak rugi apa-apa dia. Kitanya yang rugi. Ya ibaratnya tadi itu sama dengan menyerahkan tubuh kita ke dia. Kalau misalnya pun sudah menikah, itu resikonya sama-sama ditanggung. Iya.
kalau belum menikah ini yang sangat beresiko Betul. seperti Iya. itu. Belum lagi kalau misalkan mantan mungkin ada rasa sakit yang nggak terima kayak Iya. gitu. Banyak Mungkin, hal. takutnya mungkin bisa ngehack handphonenya, takutnya betul. seperti itu akan mengganggu begitu ya. Bisa Jadi jadi. diusahakan kalau memang masih dalam taraf pacaran itu tidak tuker ini ya password ya, seperti itu. ya. Bahkan untuk tuker Sosmed password dan lain sebagainya. Sosmed, pun iya. juga Ya. nggak disarankan Betul. seperti Yes. itu ya. Oke, ternyata Apalagi jangan nomor pin ATM jangan ya. Oh ya, pin ATM itu sangat beresiko sekali seperti itu. Baik, kemudian kalau misalkan ketahuan pasangan kita memang selingkuh seperti itu, ada nggak sih cara untuk mengidentifikasi seperti itu kalau pasangan ini memang selingkuh memang di handphone seperti itu? Tanda-tandanya seperti apa? Selingkuh di handphone itu chatting selingkuh begitu, chatting mesra Betul. begitu ya. Ya intinya cuman gini aja, tanya aja, ngobrol aja. Mas ini siapa sih? Bolehkah? Karena gini, ada loh orang-orang itu yang punya akhirnya dapat fantasi seksual itu dari chatting. Oh oke. Oke ya, dari penggunaan kata-kata. Oke. Nah, jika itu kesenangan itu tidak didapatkan oleh pasangannya, berarti otomatis bisa jadi dong dia mencari kepuasan itu di tempat lain. Oke. Meskipun nggak harus ketemu. Hanya sekedar chatting nakal lah gitu ya, misalnya begitu. Nah, Anda boleh lo ngobrol dengan pasangan Anda, dan jika berkenan, kalau misalnya aku yang gitu boleh. Jadi Anda yang belajar untuk jadi nakal, Menawarkan diri. ya. Jadi kan meninggal saling nakal sama pasangan kan lebih baik. Lebih aman lah ya. Yes. sebenarnya ya. Dan itu pembicaraan tentang hal ini tuh kan jarang orang aware. Gampangnya kamu lebih suka dipeluk kayak apa sih? Itu jarang loh. Jadi hanya sekedar feeling kamu di mana nggak tersampaikan loh. Ini masih urusan yang kelihatan, belum lagi yang lebih hubungan yang lebih dalam lagi, lebih intim lagi. Nah, boleh loh kami tuh menjadi lebih lebih bersemangat itu, lebih sayang atau lebih mesra itu kalau kamu diapain sih? Kamu dapat apa sih? Itu. Oke, ditanyakan komunikasi bahasa cintanya mungkin ya, Yes. Mas Oktay. Bahasa cinta dan kesenangan, karena Kesenangan ini juga. lewat bahasa. Kadang-kadang mohon maaf ada orang-orang memang suka chatting nakal, suka nakal karena memang ya dia sukanya itulah. Aku mau ngomong ke pasanganku, dia nggak nyaman. Dia anak orang baik-baik, dia nggak pernah gini, nggak pernah gitu, dia nggak tahu begini. Aduh ya udah deh. Tapi Ketika udah misalnya jadi pilihannya ketika juga. misalnya ini contohnya ketika mau agak-agak kau ngomong ke pasangannya, yuk check in yuk, misalnya kayak begitu. Kemudian pasangannya, apa sih kok kayak gitu? Itu kan giniin. Nggak Jadi kan boleh. nggak boleh. Aduh. Jadi kan Oke. oke. Lihat-lihat tadi Yes ya. Nah kan kalau dibalas kalau sama pasangan sendiri check in, yuk kapan yuk gitu. Jemput aku ya. Jadi sekali ini kalau ya kayaknya dia lagi kepingin nakal ya, dalam artian chat genit ya. Yuk kita balas juga dengan lebih genit dong. Jangan mau kalah lah ya. Yes, ya, dengan lebih genit saingannya juga. Oke, mungkin apa nih closing statementnya terkait dengan topik bahasan kunci handphone atau tidak dilema Pak Sutri nih? Yang pasti adalah bangun komunikasi yang baik, ngobrol baik-baik, saling santun, dan saling siap-siap menjadi dewasa, menerima pasangan baik sisi baiknya maupun sisi buruknya. Karena dengan kita bersedia menerima pasangan kita, insya Allah dia pun juga menerima kita, maka udah nggak ada perlu lagi ditutupin, termasuk handphone. Baik, mungkin ada sahabat Sonora yang pengen tanya nih terkait dengan jasa konsultasi mungkin dari Kata Okta Kartika, apa yang perlu dipromosikan juga ke sahabat Sonora. Silakan Mas Okta dan Kak Dini. Ya, yang jelas untuk sahabat Sonora yang pingin konsultasi ngobrol seputar pernikahan ataupun pranikah bisa langsung DM di Kata Okta Kartika di IG-nya Kata Okta Kartika atau langsung di kataoktakartika.com di websitenya. Di situ nanti bisa Ada sekaligus informasinya. banyak informasi, sekaligus juga ada tulisan tentang artikel rumah tangga maupun juga permasalahan rumah tangga, jadi bisa oke, kok kayaknya aku nggak sendiri ya di sini. Nah, dan Mbak Vina, bulan ini saya ulang tahun ceritanya. Wah, berapa tuh? Nah, saya ulang tahun tanggal 21 kemarin. Oh, selamat ulang tahun Terima buat Mas kasih. Okta. Panjang umur selalu dan sehat selalu. Nah, saya bikin promo. Saya kan punya buku judulnya Mendidik Generasi Muslim Milenial dan Berbohong Belum Tentu Bohong. Oke. Ini untuk parenting, ini untuk Pernikahan, pasangan. Pernikahan dan parenting itu satu paket. Dan sampai tanggal 31 Oktober ini saya bikin promo gratis ongkir se-Indonesia. Se-Indonesia Yes. ya. Sampai kapan itu? Sampai 31 Sampai 31 Oktober. 31 Oktober. Harganya hanya 170.000
dapat 2 buku. Langsung sampai di alamat Anda. Bisa dimanfaatkan untuk diri sendiri atau pada sahabat, pada saudara. Langsung kasih saya alamatnya, kami kirim ke alamatnya. Atau paling asik, ini kan udah mulai bulan-bulan merit ya. Kasih dong untuk teman Anda yang lagi merit, langsung kasih 2 buku ini buat kado supaya, ya. buat kado supaya mereka nanti pada bagaimana mereka tahu tentang berbicara dengan pasangan dan kemudian mereka tahu bagaimana cara yang efektif dalam mengasuh anak. Oke, terima kasih untuk informasinya. Tapi satu lagi, ada agenda dari Kata Okta Kartika kah bulan Belum ini? ada. Masih belum ada begitu ya. Langsung aja deh masuk websitenya. Mungkin Anda mau tanya-tanya, silakan Sahabat Sonora di Kata Okta Kartika di Instagramnya, langsung aja direct message Sahabat Sonora. Terima kasih Kak Nidnit dan juga Mas Okta. Terima kasih juga untuk baru saja yang bergabung ya, Sigit Prabowo, halo Mbak Vina dan narasumber. Wah, sharing knowledge yang luar biasa. Jadi semakin mantap untuk konsisten berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa saling memahami. Thank you untuk Sigit yang sudah bergabung ya baru saja. Saya Vina Putri pamit, terima kasih kebersamaannya. Salam sehat untuk Anda semuanya dan sampai jumpa di lain kesempatan.